Halo teman-teman, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang ada di satu lapangan di sekitar Purwokerto Utara bersama teman saya, mahasiswa Teknik Geologi Unsur Fajar dan Hil. Kami sedang melakukan pengukuran infiltrasi, laju infiltrasi. Pengukuran laju infiltrasi ini memerlukan beberapa alat, tergantung metodenya. Jadi dalam hal ini kami menggunakan metode ring berganda, yaitu ring infiltrometer atau infiltrometer ring ganda. Nah, ini seperti dilihat di sini. Metode ini memerlukan alat infiltrometer ring berganda. Kemudian ada palu di situ untuk membenamkan alat infiltrometer. Kemudian ada balok di sini untuk membenam, ya, bantalan untuk memukul alat infiltrometer sampai kedalaman tertentu. Ya, alat infiltrometer ini perlu dibenamkan sampai kedalaman tertentu agar tidak terjadi, atau untuk memastikan tidak terjadi rembesan samping, karena yang akan kita hitung adalah infiltrasi vertikal. Biasanya alat ini dibenamkan sampai dengan kedalaman 15 atau 10 cm ya. Lebih dalam lebih bagus sebenarnya. Jadi untuk memastikan tidak ada aliran ke samping, tidak bocor ke samping. Nah, alat infiltrometer ini juga berupa ring berganda. Jadi masing-masing ring itu akan diisi oleh air ya. Nah, ring bagian luar itu fungsinya beberapa, antara lain untuk memastikan tidak ada aliran air dari ring bagian dalam ya. Karena yang akan kita hitung adalah infiltrasi ring yang di bagian dalam ya. Walaupun di ring bagian luar juga dihitung. Jadi nanti akan dilihat, seharusnya kecepatan infiltrasi ring bagian luar itu akan lebih besar daripada ring bagian dalam. Infiltrasi ring bagian dalam, karena apa? Karena ada aliran ke samping yang terjadi pada ring bagian dalam, bagian luar, bagian luar. Kecepatannya itu harusnya lebih besar daripada kecepatan infiltrasi yang terjadi di ring bagian dalam. Nah, infiltrasi yang terjadi di ring bagian dalam idealnya seharusnya adalah infiltrasi vertikal. Nah, inilah yang akan kita hitung. Jadi nanti kecepatan penurunannya berapa dibandingkan dengan waktu. Nah, itulah yang akan kita dapatkan informasi mengenai kecepatan infiltrasi litologi atau soil yang ada di lokasi. Nah, ini alat infiltrometer sudah dibenamkan sampai kira-kira
10 cm atau 15 cm dari permukaan tanah dan siap untuk dimasukkan air. Untuk dihitung perubahan ketinggian airnya setiap interval waktu tertentu yang sudah ditentukan. Jadi pengukuran infiltrasi ini memerlukan beberapa alat, antara lain infiltrometer yang ini, kemudian jerigen, ember, kemudian gayung, kemudian pom untuk mencatat, stopwatch untuk menghitung interval waktu tertentu. Nah, ini airnya sudah dimasukkan ke ring bagian dalam. Ketinggian tertentu sesuai skala yang ada di ring bagian dalam. Kemudian ring bagian luar juga diisi oleh air. Cukup airnya cukup nggak? Coba. Hah? Cukup ya. Dikit-dikit. Ambil. Ya, jadi ring bagian luar itu gunanya untuk memastikan bahwa infiltrasi yang terjadi di ring bagian dalam tidak mengalami aliran lateral atau aliran ke samping, karena yang akan kita hitung adalah infiltrasi vertikal yang terjadi di ring bagian dalam. Ring bagian luar juga berguna untuk sebagai kontrol, misalnya seharusnya bahwa infiltrasi yang terjadi di ring bagian luar itu lebih cepat dari yang terjadi daripada infiltrasi yang ada di bagian dalam, karena ada aliran ke samping yang terjadi di ring bagian luar. Nah, setiap jangka waktu atau interval waktu tertentu dihitung perubahan ketinggian yang terjadi di ring bagian dalam dan bagian luar. Biasanya 10 menit pertama itu setiap 1 menit, kemudian 10 menit kedua setiap 2 menit, kemudian 10 menit berikutnya setiap 10 menit atau 15 menit. Ini alat infiltrometer. Jadi keunggulan dari penggunaan alat infiltrometer double ini dibandingkan dengan beberapa alat lainnya adalah relatif murah dan mudah digunakan dan menganalisis datanya, serta tidak memerlukan keterampilan yang tinggi untuk penggunaannya. Kelemahan alat ini adalah peluang untuk terjadinya gangguan terhadap tanam relatif tinggi.
sehingga untuk mendapatkan hasil pengukuran yang mewakili diperlukan ulangan pengukuran yang relatif banyak, baik ulangan spasial maupun yang lain. Jadi laju infiltrasi pada awalnya tinggi, dengan masuknya air lebih dalam dan lebih dalamnya profil tanah yang basah, maka isapan matrik tanah berkurang dan akhirnya hanya tinggal tarikan gravitasi yang berpengaruh terhadap pergerakan air tanah saja. Hal ini menyebabkan laju infiltrasi semakin menurun dengan berjalannya waktu. Dan mendekati kondisi seimbang pada akhirnya. Jadi penggunaan ring yang terlalu kecil juga menyebabkan semakin tingginya tingkat kesalahan atau pengukuran. Ini bisa dilihat, jadi semakin lama air akan semakin habis ya karena meresap.